tidak ada permasalahan, ya itu satu hal yang biasa. Kalau dia memanfaatkan satu isu tertentu terkait dengan identitas. Jadi ada militansi irasional, membuat orang melakukan tindakan-tindakan ya tidak rasional. Tidak rasional itu bisa melakukan apa saja termasuk kekerasan. Dulu pada zaman Bung Karno itu kita mengenal itu politik aliran. Ini hampir sama ini ya, antara politik aliran ya, dan politik identitas. Politik aliran juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, yang kami hormati Bapak penyaji pada malam hari ini, Bapak Husnian Putra, yang kami hormati seluruh audien pada kajian malam hari ini. Tema untuk kajian kali ini ialah civil society dalam lingkaran politik identitas. Sebelum mengkaji lebih lanjut tema tersebut, penting dikenali lebih dulu sebagai pengantar apa itu civil society dan apa itu politik identitas. Dalam hal ini saya selaku moderator hanya memperkenalkan secara sekilas, walaupun apa yang saya perkenalkan bukan pengertian yang bisa mewakili apa itu civil society dan apa itu politik identitas. Namun sekiranya pengantar itu menjadi gerbang bagi kita untuk memahami lebih lanjut apa itu civil society dan politik identitas. Civil society sendiri itu bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan masyarakat yang berperadaban. Kalau istilah Arabnya itu masyarakat madani. Masyarakat yang berperadaban dan berkeadaban ini ialah masyarakat yang mendasarkan diri pada nilai-nilai moral. Kesehariannya tidak hanya berupa sesuatu yang bersifat sementara, sesuatu yang kegunaannya tidak jelas, tetapi sesuatu itu adalah sesuatu yang luhur, berdasarkan nilai-nilai moral atau hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Nah, adapun politik identitas ialah alat politik. Alat itu berupa etnis, suku, ras, ormas, dan lain sebagainya yang dijadikan alat oleh politik untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, masyarakat madani dalam lingkaran politik identitas secara sekilas bisa dipahami sebagai nilai-nilai keadaban dan peradaban masyarakat itu berada dalam kungkungan atau dalam kendali politik identitas. Nah, pertanyaannya kemudian, nilai-nilai moral dalam masyarakat madani itu seperti apa? Pengejawantahannya seperti apa? Kemudian, tujuan politis dari politik identitas itu sendiri bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara keduanya, antara civil society dan politik identitas? Semua itu akan dikupas tuntas dalam kajian kali ini, dan oleh karena itu saya selaku moderator menyerahkan kesempatan kepada Bapak penyaji, Bapak Husnian Putra, kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijelaskan ya. Jadi baru datang pindah device dari handphone ke laptop. Saya kira tadi setengah 8, jam setengah 8 sudah siap. Hanya kemudian karena menunggu hampir 15 menit itu belum buka, terus pergi dari tempat yang semula, jadi mobile ya, jadi agak
agak apa namanya, agak telat jadinya. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan sebagai pengantar apa itu civil society, apa itu politik identitas, dan itu nanti akan kita lihat antara atau hubungan antara keduanya dalam percaturan politik di Indonesia ya. Tapi kalau kita ingin melihat itu barangkali tidak hanya di Indonesia yang bisa kita lihat, kita bisa merujuk atau mencari benchmark beberapa negara. Bahkan kalau kita lihat setiap negara itu pasti ada komponen-komponen masyarakatnya yang memanfaatkan politik identitas itu. Ini nanti kita lihat ada beberapa contoh ya, sebenarnya di beberapa negara, termasuk di negara-negara maju pun, yang negara-negara barat yang sudah maju itu ada juga kelompok masyarakatnya yang apa namanya itu, yang juga mengubah proses-proses politik itu sehingga membuat itu menjadi politik yang kita kenal dengan politik identitas. Jadi saya kira itu yang nanti kita akan bicarakan pada kesempatan ini. Tapi nanti saya ingin lebih banyak kita berdiskusi ya, kan. Biasanya kan saya panjang sekali ngomongnya itu sampai 1 jam. Saya kira tidak atau kurang atau lu panjang kurang bagus untuk kita sebagai forum intelektual teman-teman mahasiswa. Oke. Tadi sudah dijelaskan apa yang disebut dengan civil society. Tapi sebenarnya civil society itu untuk menunjukkan fenomena adanya apa namanya itu percaturan interaksi masyarakat untuk menegakkan suatu demokrasi di negara tertentu atau di suatu wilayah. Sudah kita kenal ini sebagai negara tertentu. Nah, ini biasanya kita orang kalau di barat disebut dengan civil society. Tadi juga sudah dikatakan kalau di kita itu kita kenal dengan masyarakat madani ya. Masyarakat madani itu sebenarnya pengertian dari masyarakat Madinah. Itu untuk menunjukkan bagaimana pada saat masyarakat Madinah itu, di Madinah pada waktu itu terjadi saling menghormati, interaksinya bagus antara setiap sektor atau segmen masyarakat ya. Sehingga mereka bisa hidup rukun dalam satu tatanan yang sekarang disebut sebagai demokratis. Nah, tempoh hari kan saya sudah menjelaskan yang itu yang disebut dengan demokrasi itu. Kalau saya banyak sekali pengertian demokrasi oleh para pakar, tapi saya kok lebih senang untuk melihat demokrasi itu seperti apa yang disampaikan oleh Robert Dahl. Bedal itu kan mengatakan yang namanya demokrasi itu jika terjadi mutual security antara yang dipimpin dan yang memimpin. Nah, itu ada keamanan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah itu berupaya untuk membuat masyarakat itu menjadi aman. Demikian juga masyarakat juga harus bisa membuat pemerintah itu menjadi aman untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai suatu pemerintahan. Nah, itu yang disebut demokrasi. Civil society ini merupakan salah satu komponen ya, satu komponen dalam rangka untuk menciptakan demokrasi itu. Kemudian
Jadi memang ada kaitannya antara civil society, adanya civil society dengan terbentuknya satu masyarakat yang kita sebut sebagai masyarakat yang demokratis. Nah, di lain pihak ya kita sering mengenal politik identitas. Selama ini pemahaman kita tentang politik identitas itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh aktor-aktor ya, aktor-aktor tentunya dalam hal aktor politik yang memanfaatkan identitas tertentu untuk mencapai kepentingannya. Nah, kalau dalam hal ini, kalau kita melihat pengertian itu kan bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang maksud saya tidak ada permasalahan di sana ya. Ya, tidak ada permasalahan ya, itu satu hal yang biasa. Kalau dia memanfaatkan satu isu tertentu terkait dengan identitas. Nah, identitas itu kan bisa suku, bisa agama, bisa apalagi yang lain ya, yang itu merupakan satu hal yang membuat dia mencari perhatian ya dengan mengangkat identitas tertentu. Nah, namun selama ini kan yang sering disalah-salahkan itu kan identitas keagamaan itu. Jadi orang kalau mengatakan politik identitas itu pasti itu diikuti oleh isu-isu keagamaan yang muncul di sana itu, atau yang sering dimunculkan ya. Biasanya begitu. Itu pasti gitu, dan kalau sudah terkait dengan isu-isu keagamaan biasanya akan muncul militansi yang irasional. Jadi ada militansi irasional membuat orang melakukan tindakan-tindakan ya tidak rasional. Tidak rasional itu bisa melakukan apa saja termasuk kekerasan. Nah, itu biasanya begitu. Maka kemudian orang selalu saja mengatakan bahwa politik identitas itu tidak membuat suatu suasana itu menjadi demokratis. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat bangsa Indonesia itu punya sejarah. Dulu pada zaman Bung Karno itu kita mengenal itu politik aliran. Ini hampir sama ini ya, antara politik aliran ya, dan politik identitas. Politik aliran juga begitu. Politik aliran itu sangat perkembangannya sangat pesat ya, kita bisa mengkotak-kotakkan itu. Ada yang komunis banget, ada yang Islam banget, ada yang sosialis, ya, ada yang mengatakan nasionalis, ya. Maka kemudian ada Nasakom, dulu partai politik yang masing-masing aliran-aliran yang ada itu juga tidak akan bisa ketemu dalam hal pengambilan keputusan ataupun koalisi-koalisi di parlemen waktu itu. Nah, ini kemudian membuat satu perpecahan di dalam negara ini ya, sampai pada konstituante dibubarkannya konstituante, dibubarkannya parlemen hasil pemilu, karena itu tidak bisa membuat satu keputusan yang bisa disepakati oleh secara bersama-sama oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para anggota parlemen waktu itu. Nah, jadi sebenarnya setiap kelompok dalam masyarakat itu sangat potensial untuk melakukan tindakan-tindakan politik yang kita sebut dengan politik identitas ini. Nah, tapi ingat, di politik identitas ini tidak hanya ada di negara Indonesia saja. Di negara-negara tadi saya sampaikan ya, di negara-negara barat yang sudah maju pun itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga membangkitkan sentimen keagamaan, membangkitkan sentimen rasial ya, ras untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, ini
menurut saya hal itu tidak jadi masalah sepanjang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Jadi kalau ada perilaku politik yang sampai menjurus anarkis, itu baru menjadi persoalan. Karena tidak ada keamanan ya, kalau kita berpedoman pada demokrasi Robert Dahl tadi itu ya. Kalau ada kekerasan itu pasti tidak ada keamanan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan yang non fisik. Nah ini biasanya kekerasan itu muncul diawali dengan rasa membangkitkan rasa sentimen tertentu pada diri seseorang, ya, sehingga membuat mereka itu menjadi sangat militan. Itu saya kira kalau kita lihat sekarang di Indonesia dilakukan oleh banyak partai ya. Itu yang melakukan hal itu. Tapi isunya sekarang kan tidak identitas ya, identity. Identitas yang dilakukan tidak hanya sekedar agama saja. Bisa juga di pemilu kada misalnya, pemilihan kepala daerah itu misalnya, itu masih aja itu orang memfokuskan isu-isu putra daerah yang bukan putra daerah itu tidak diajak untuk apa, yang bukan putra daerah itu dikampanyekan itu nanti tidak akan bisa membangun atau tidak akan mau membangun daerah tersebut, oleh karena itu jangan dipilih misalnya. Itu termasuk politik identitas. Tidak hanya sekedar pemilu kada, pemilu legislatif pun juga begitu. Saya dulu punya teman nyalon di satu daerah karena dia bukan orang asli sana, itu diangkat isu itu. Wah, itu dia bukan asli sini gitu. Dia apa. Maka kemudian dia orang luar yang tidak paham daerah sini gitu ya. Nah itu diangkat juga itu ya, meskipun akhirnya dia memenangkan pertarungan itu ya, karena ada isu-isu yang diangkat itu yang membuat masyarakat memilih dia gitu ya. Jadi isu politik identitas itu tidak hanya sekedar keagamaan tapi juga kedaerahan, bisa juga jenis kelamin gitu ya, gender. Apapun satu identiti tertentu yang bisa menimbulkan satu sentimen tertentu, itu sudah disebut sebagai politik identitas. Nah, bagi saya sekali lagi itu tidak menjadi persoalan, tidak jadi masalah sepanjang tidak menimbulkan kekerasan ya dalam suatu komunitas tertentu, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Kekerasan non fisiknya apa ya, teror ya, itu hate speech ya, itu juga termasuk kekerasan non fisik itu. Statement yang bersifat rasialis misalnya ya, itu juga termasuk kekerasan fisik menjadi non fisik yang membuat orang menjadi tidak aman. Nah kalau sudah menimbulkan hal-hal yang kayak begitu, maka tentu itu tidak akan pernah mendukung demokrasi yang ada dimanapun itu. Di Amerika sekalipun ada, di Amerika itu partainya tidak cuma dua loh ya, partainya juga banyak di Amerika itu. Dan itu ada namanya Green Party misalnya, partai hijau, itu dia ada identitas lingkungan hidup di situ. Ya, tetapi mereka tidak membuat kekerasan, itu mereka justru mengkampanyekan tentang pentingnya hidup gitu. Nah, makanya saya katakan bagi saya sih nggak ada persoalan apa itu dengan politik identitas sepanjang tidak melakukan kekerasan baik fisik maupun fisik. Nah inilah yang pada muaranya tentu nanti kalau itu tidak terjadi ya kekerasan itu, maka civil society ini kan juga akan terbentuk dengan sendirinya. Orang saling menghormati meskipun berbeda, ya berbeda. Orang saling punya keinginan yang sama untuk membangun negeri ini, itu meskipun ada perbedaan. Nah itulah terbentuk masyarakat madani yang tadi awal kita sebutkan. Saya kira itu saja sebagai pengantar ya, sebentar saja. Saya sebenarnya ada beberapa slide
Tapi saya kira nanti lama lagi kita jelaskan kalau pakai slide. Monggo kalau ada ini Mas siapa tadi Aldi ya. Ya, Jadi silakan kalau ada. Jadi dilanjut kepada diskusi. Ya, ya. Nah, sebelum termin diskusi dibuka, saya mau menyimpulkan sebentar apa pengantar dari Bapak Penyaji tadi terkait civil society dan politik identitas. Barangkali sudah jelas bahwa civil society itu ialah masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai moral yang luhur, di mana antar individu di dalam saling berinteraksi. Kebebasan terjamin, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan itu liar, di mana individu melakukan sesuatu semaunya tanpa memperhatikan individu yang lain. Nah, dalam masyarakat civil society itu yang namanya kebebasan terjamin dan kebebasan yang kebablasan tertahan, tidak ada yang tidak timbul. Adapun politik identitas ya, identitas itu sendiri tanda pengenal. Gampangnya seperti ras, ormas dan sebagainya itu dijadikan alat politik oleh politisi untuk tujuan yang tentunya politis. Nah, politik identitas seperti kata Bapak Penyaji tadi tidak apa-apa, artinya tidak perlu dipersoalkan selama tidak menimbulkan tindakan anarkis, tindakan semena-mena entah berupa fisik, kekerasan fisik atau kekerasan wacana, semisal hinaan, ejekan dan sebagainya. Nah, barangkali agar kita dapat menggali lebih dalam tema tersebut, saya persilakan kepada para audiens untuk melancarkan tanggapan, pertanyaan dan sebagainya. Dan jumlah penanggap atau menanya tidak terbatas, dipersilakan. Nanti kalau ada langsung 3 aja ya. Ya, saya buka termin pertanyaan untuk 3 orang penanya, dipersilakan. Saya masuk, Mas Aldi. Dipersilakan Mas Khairul Fatah. Langsung. Apakah suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Dipersilakan. Begini, selama sebelum kajian saya sempat membaca beberapa berita terkait konflik-konflik 65 sampai 98 guys. Salah satunya itu Samba sampai Sampit itu. Nah, dari narasi itu kemudian ada narasi-narasi tentang politik identitas. Sejauh yang saya baca dari kemarin, politik identitas selalu membawa konflik-konflik yang memakan cukup banyak korban. Walaupun tadi Bapak Husni berpendapat bahwa nggak apa-apa politik identitas itu digunakan asalkan tidak menimbulkan anarkisme. Akan tapi pada praktiknya politik identitas itu justru selalu berdampak pada sikap anarkis. Yang saya pengen tanyakan adalah mungkin sebenarnya cara untuk menggunakan politik identitas akan tetapi tidak menimbulkan anarkisme itu seperti apa? Mungkin itu saja, Mas Aldi. Ya, terima kasih kepada Mas Khairul Fatah. Jadi pertanyaannya, mungkinkah atau bagaimanakah menerapkan politik identitas tanpa harus menimbulkan anarkis? Pada Bapak Penyaji, Bapak Husni, kami persilakan untuk segera menanggapi. Oh, langsung ya. Saya kira tadi 3 orang Langsung, dulu. Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi saya sudah mencontohkan di Amerika itu ada yang namanya Green Party. Nah, ini
menurut saya partai hijau yang ada di Amerika itu selalu menunjukkan satu identitas tertentu dalam kampanye partai politik, dalam kampanye kepartaiannya. Dan itu tidak menimbulkan persoalan, ya, tidak menimbulkan persoalan. Jadi ada contoh-contoh yang bisa kita lihat. Nah, itu tergantung tentunya kalau kita melihat dari ada konflik apa tidak, itu tergantung masyarakat, tergantung penduduk atau pengikutnya. Semakin tinggi kesadarannya akan konflik, maka itu akan semakin baik. Artinya dia akan berupaya untuk tidak menimbulkan konflik. Ya, biasanya politik identitas itu diikuti oleh konflik jika pengikutnya ini lebih dominan gitu, merasa dia lebih besar daripada yang lain sehingga mereka harus berkuasa. Tapi itu kan berarti bukan karena identitasnya, dan melainkan itu karena dominasinya gitu, baik secara kuantitas maupun secara oligarki kekuasaan yang dimiliki. Ya. Jadi itu harus kita lihat ya, konflik-konflik yang tadi disebutkan oleh Mas Fatah bahwa selalu menimbulkan politik identitas selalu menimbulkan konflik, itu dilihat dulu sebenarnya konflik mengapa. Jadi ada variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi konflik itu, tidak hanya sekedar identitas politik atau identitas kedaerahannya saja yang muncul itu. Ya. Tetapi biasanya itu karena ada perasaan yang merasa dominan, mereka merasa mayoritas, atau mereka merasa hak-hak itu sudah ada pada mereka sejak zaman dulu sehingga orang lain harus keluar dari sana. Kebetulan dibungkus dengan isu-isu identitas. Ini yang banyak terjadi juga. Dulu ada tadi disebutkan itu ya, bukan Sampit itu kan. Sebenarnya kan itu kan ada persoalan sosial ekonomi yang ada di sana juga memicu itu, atau mungkin di daerah-daerah lain misalnya itu biasanya lebih banyak ada persoalan ekonomi yang dibawa sehingga memunculkan konflik antar identitas yang muncul itu, karena itu yang paling gampang untuk, saya katakan tadi, paling gampang untuk menimbulkan sentimen. Biasanya dua itu ya, agama dan daerah atau darah ya, sentimen of blood ya, sentimen darah itu. Sentimen darah itu kan artinya bisa entitas suatu kedaerahan atau sentimen of religion. Itu dua hal itu biasanya yang paling gampang. Kalau yang lain-lain itu tidak. Jadi tergantung bagaimana masyarakatnya itu melihat itu. Saya katakan bagi saya nggak masalah, itu sama saja itu. Lebih bahaya mana dengan orang menggunakan uang itu dalam demokrasi kan juga tidak dibenarkan. Ya karena mereka punya identitas, mereka menggunakan identitas, mereka nggak punya uang. Kalau kita lihat misalnya selama ini, sepanjang itu tidak menimbulkan konflik, itu nggak ada masalah. Apakah bisa? Ya menurut saya ya bisa, karena sudah ada contoh-contohnya. Ya, gitu. Saya sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa konflik itu ada karena identitas tertentu. Ya, jangan-jangan karena ada faktor lain kemudian ditumpangi dengan identitas itu, maka kemudian muncullah konflik. Saya kalau saya sendiri ya, kalau menggunakan semua kita menggunakan identitas ya. Untuk kita ini kan punya identitas. Itu ya. Tapi kan nggak ada masalah kan, kita tidak mengganggu orang tidak mengganggu kita, tapi kita punya identitas sendiri, kita punya satu sentimen tertentu. Itu anak-anak kutub misalnya, itu luar biasa itu solidaritasnya. Tapi kan kita kan tidak kemudian pergi ke suatu tempat untuk memukul orang, kan tidak. Ya, saya kira begitu Mas Fatah ya. Oke, Mas Aldi silakan.
terima kasih Bapak, penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang lah. Bahwa saya parafrasekan ulang secara singkat bahwa politik identitas tanpa anarkisitas itu sangat mungkin. Contohnya ya Green Party itu, partai hijau di Amerika yang tidak menimbulkan kekerasan atau konflik. Nah, adapun konflik yang timbul dengan melibatkan identitas, seperti kata Bapak Husni tadi, jangan-jangan bukan karena identitas, tetapi karena faktor lain yang kemudian ditumpangi oleh identitas. Jadi identitas bukan faktor utama, hanya pelengkap atau sesuatu yang sengaja ditempelkan pada konflik itu sendiri. Nah, sebelum saya alihkan kepada audien yang lain, barangkali Mas Khairul Fatah hendak memberikan tanggapan balik. Bagaimana? Udah cukup memuaskan Mas Aldi. Ya, terima kasih Mas Khairul Fatah. Nah, kepada sahabat-sahabat yang lain, barangkali ada yang mau bertanya atau mempertanyakan, dipersilakan. Saya Mas moderator. Ya, Mas Khairul Anam, dipersilakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Husni. Malam. Ada satu pertanyaan ya. Namun sebagai langkah awal saya ingin minta pendapat dari Pak Husni ya tentang politik identitas itu apakah bisa disamakan dengan toleransi beragama kita di Indonesia, bahwa kedua-duanya politik identitas dan toleransi beragama itu untuk mencapai nilai yang positif itu adalah sebuah utopia, dalam artian sangat sulit kita gapai karena politik identitas yang positif setahu saya itu berarti nanti bisa menjadi sebuah dorongan untuk mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain kan. Jadi ada dialektika wacana dalam konteks politik identitas tersebut itu kan. Itu yang positif ya. Jadi apakah politik identitas yang positif ini adalah sebuah utopia sebagaimana toleransi beragama di Indonesia yang sama-sama sangat sulit untuk kita gapai, bahwa terkadang ada satu kelompok tertentu yang memiliki kepentingan yang mana mereka itu menunggangi politik identitas dan toleransi beragama ini sebagai tunggangan ya, sebagai kendaraan untuk mencapai kepentingannya itu. Nah, jadi dia menggoreng satu wacana tertentu yang dikaitkan dengan politik identitas atau toleransi beragama gitu kan. Jadi menurut saya ini agak hampir sama ya, mungkin nanti Pak Husni bisa menanggapi. Apakah politik identitas yang positif ya, yang dalam artian kita bisa memperkaya dialektika wacana masyarakat kita, apakah sebuah utopia atau enggak itu ya? Apakah ada saran-saran atau jalan-jalan untuk bisa mencapai politik identitas yang positif itu sendiri ya? Yang mana kita tahu bahwa sekarang di era media sosial banyak sekali jargon-jargon atau meme-meme yang menurut saya sendiri itu orang bebas berpendapat di dalamnya ya. Dan yang kedua, ini adalah pertanyaan saya ya, dalam pembacaan saya atas buku Dinamika Politik Identitas itu karya Joseph, yang mana dia menyebutkan ada 3 macam kekerasan yang dilatari politik identitas, yang mana kekerasan ini nanti mengacu pada politik identitas yang negatif ya. Yang negatif dalam artian seseorang atau kelompok tertentu bisa mengambil kesempatan itu untuk mengunggulkan dominasi kelompoknya sendiri atas kelompok orang lain ya, atas kelompok yang minoritas ya. Saya ingin minta contoh ya dari Pak Husni tentang kekerasan fisik. Yang pertama, kekerasan fisik ini di ranah
politik identitas ini seperti apa ya? Fenomena yang terjadi kan persekusi terhadap seseorang kan karena latar belakang keagamaan, kesukuan maupun pilihan politik yang marak sekali terjadi. Dan yang kedua adalah kekerasan simbolik yang seringkali berupa kekerasan dalam bentuk verbal, itu dapat kita ketahui di media sosial atau dalam WA grup kita. Dan yang ketiga ini mungkin jadi poin penting buat Pak Husni untuk dijawab. Yang ketiga ini adalah kekerasan struktural, yang mana kekerasan struktural ini dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun oleh aparatnya sendiri. Itu yang disebutkan Joseph dalam buku Dinamika Politik Identitas. Mungkin dari saya itu saja. Semoga mendapat jawaban yang sangat puas dari Bapak Husni sebagai pemateri malam ini. Ya, terima kasih banyak Mas Anam atas pertanyaan tadi. Barangkali saya bahasakan ulang Bapak biar lebih jelas. Setidaknya ada 4 poin yang dipertanyakan oleh Mas Anam. Satu, tanggapan Bapak terhadap politik identitas tanpa anarkisitas yang kayaknya itu lebih menyerupai ilusi tak bertepi. Artinya kalau misalkan ada politik identitas yang tidak menimbulkan kekerasan, itu mungkin hanya kelihatannya. Pada hakikatnya itu menimbulkan semacam kecemburuan sosial atau apalah yang tidak menenteramkan dalam batin orang yang melihatnya. Jadi Mas Khairul Anam kemudian membahasakannya politik identitas yang semacam itu sepertinya hanyalah hayalan, mustahil untuk diwujudkan. Dan bagaimana tanggapan Bapak atas itu? Itu poin pertama. Poin kedua, ketiga, dan keempat hanya meminta contoh terkait kekerasan fisik, kekerasan simbolik, dan kekerasan struktural yang diakibatkan oleh politik identitas. Nah, dan kepada Bapak dipersilakan untuk menjawabnya. Iya, itu kalau contoh itu di bukunya itu ada nggak? Sana. Kalau contohnya tadi itu di bukunya itu diberi nggak contohnya? Kalau di buku itu Pak, setahu saya belum ya, karena ada beberapa subbab yang mana saya langsung mengarah ke dinamika politik di Indonesia, yang sejarah-sejarahnya saya baru baca setengah. Jadi kalau soal kekerasan fisik ya, dan juga kekerasan simbolik itu mungkin saya bisa mengetahui itu ya. Saya pernah melihat fenomena itu yang gampang pernah terjadi ya, dan juga kekerasan simbolik, dan saya bisa mengetahui itu di media sosial dan di beberapa berita. Yang sangat samar di saya itu adalah kekerasan struktural. Yang mana enggak Pak. Oke, artinya kan Mas Anam kan udah paham ya, pada saat ada satu dominasi itu kecenderungan untuk melakukan kekerasan fisik itu ada. Nah, dan itu kemudian memanfaatkan suatu identitas tertentu. Misalnya orang-orang Syiah yang minoritas itu kan dikeroyok atau masjidnya dibakar ya, dan diusir misalnya, itu yang melakukan pasti orang yang yang dominan melakukan itu. Nyatanya di daerah-daerah yang lain itu ada Syiah, ada juga yang tidak Syiah, itu nggak ada masalah gitu. Makanya saya katakan untuk menjawab nomor 1 itu sebenarnya bisa saja itu sentimen identitas tertentu itu tidak menimbulkan kekerasan. Mengapa di daerah yang lain tidak terjadi konflik, tidak terjadi kekerasan terhadap orang-orang Syiah, sementara di daerah yang satunya terjadi konflik? Berarti kan itu mematahkan tesis ya tentang bahwa politik identitas itu bisa menimbulkan konflik gitu ya. Kecuali kalau semua itu kita lihat itu selalu ada konflik itu baru iya. Tetapi di satu tempat kita melihat yang minoritas dan mayoritas itu bisa berdamai-damai saja, itu kan tidak ada persoalan apa-apa. Itu berarti kan tidak ada persoalan antara satu identitas tertentu dengan identitas lainnya. Itu
nggak ada masalah berarti. Itu dan itu banyak kita temui di beberapa daerah-daerah. Ya. Kalau kita misalnya melihat katakanlah meskipun sesama Islam itu di mayoritas orang NU, orang Muhammadiyah menjadi nyaman bertempat tinggal. Ya. Itu atau sebaliknya orang-orang NU yang minoritas di satu tempat di daerah menjadi nyaman ya, di daerah mayoritas Muhammadiyah misalnya. Tapi ada juga di daerah yang lain itu menjadi konflik gitu. Nah ini kan berarti kan sebenarnya kan yang menyebabkan konflik itu bukan masalah identitas itu, tapi persoalan orang yang ada. Nah oleh karena itu saya kira perjuangan kita itu memang panjang untuk menghindari konflik itu tidak utopia ya kalau saya ya, karena memang membentuk masyarakat tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Ya kita harus berjuang untuk melakukan edukasi terus menerus. Saya kalau ada orang kalau ada orang datang mengkampanyekan politik identitas dengan saya itu tidak akan mempan, karena saya memahami betul bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana. Misalnya begitu ya, kita berharap pendidikan itu akan menjadi satu modal bagi kita untuk mencegah konflik ya, apapun isu politik yang dibawa oleh seseorang kepada kita. Kalau kesadaran kita itu kesadaran yang bagus, itu saya kira apakah identitas, apakah itu upang, apakah itu yang lain-lain, itu tidak akan berpengaruh pada sikap kita untuk tidak menimbulkan konflik apalagi kekerasan. Saya kira bukan suatu hal yang utopia, karena di banyak tempat itu bisa kita lihat identitas dibangun tidak ada konflik gitu. Tapi mengapa di satu tempat yang lain identitas dibangun ada konflik? Berarti kan bukan masalah identitasnya gitu, tapi persoalan orang-orang atau komunitas yang ada di sana yang menjadi masalah. Jadi ini menurut saya ya Mas Anam ya, jadi nggak ada masalah gitu. Yang struktural ya, yang struktural saya kira kekerasan struktural itu ya sangat banyak ya. Kalau kita bicara kekerasan struktural itu tentu terkait dengan kebijakan. Nah ini lagi-lagi faktor kebijakan itu kan biasanya akan mendukung itu komunitas yang mengambil keputusan, biasanya begitu. Itu yang disebut dengan tadi kebijakan struktural yang tidak menguntungkan. Nah kalau sudah seperti itu, seperti saya katakan, berarti suatu komunitas masyarakat kan merasa tidak aman dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga tidak terjadi, ya, tidak akan pernah terjadi ada civil society di situ. Nah ini masalah strukturalisme itu kan banyak, misalnya tentang penguasaan lahan, ya. Lahan itu kebijakan tentang lahan misalnya begitu. Ada aturan-aturan hukum yang secara hukum itu benar, tapi secara sosiologis misalnya, atau kemudian fakta itu bisa saja itu menimbulkan satu bentuk kekerasan struktural, orang menjadi tergusur dari tempatnya misalnya, tidak ada kata ampun misalnya kayak gitu. Jadi ini persoalan itu salah satu ya, kebijakan struktural, kekerasan struktural yang terjadi, dan sebenarnya banyak sekali ya pada zaman Orde Baru sangat banyak itu hal-hal kayak gitu. Lahan-lahan itu diambil dengan begitu saja untuk kepentingan misalnya latihan militer misalnya kayak gitu. Komplek-komplek para petani itu diambil untuk latihan militer gitu ya, kepada urusan ganti rugi, apalagi ganti untung yang memadai gitu. Nah ini yang terjadi. Saya kira buku itu menjelaskan ya lebih detail ya, meskipun barangkali tidak ada contohnya yang disampaikan. Saya kira gitu Mas Anam. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang gamblang. Kepada Mas Anam barangkali ada
ketidakpuasan atau apalah sampaikan tadi. Dari saya sih barusan sudah menangkap beberapa poin jawaban ya dari Pak Usni, tapi untuk masalah kekerasan struktural ini masih saya cari-cari lagi ya di bukunya, tapi kayaknya nggak ada ya kayaknya, tapi bakal saya cari lagi. Dan untuk soal politik identitas yang positif, mengapa saya mengatakan itu utopia? Karena mungkin di tahun sekarang daerah A ya seumpama itu aman-aman saja, tapi ketika di tahun-tahun berikutnya ada konflik politik, maka bisa saja salah satu aktor dari politik itu bisa juga memanfaatkan daerah yang aman itu. Makanya saya mengatakan bahwa politik identitas yang positif itu adalah utopia, sama halnya dengan toleransi beragama kita. Kita tahu bahwa banyak daerah yang toleransinya kuat, tapi bisa jadi di kemudian hari itu ada satu kelompok tertentu yang menggoreng isu mentah-mentah dan kemudian dihidangkan ke daerah yang aman itu sendiri. Mungkin nanti kalau udah ada contoh ya kekerasan struktural di buku yang barusan saya sebutkan, nanti bakal saya sebutkan di diskusi ini. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Usni. Jadi gini Mas Anam, kalau kita melihat ingin menyimpulkan sesuatu itu variabelnya itu harus jelas kapan. Kalau bicara suatu saat itu ya itu tidak bisa kita simpulkan itu Mas ya, itu karena suatu saat itu tuh nggak jelas gitu loh ya. Yang kita lihat itu kan yang ada. Kan saya katakan di satu daerah si A misalnya ya, si A itu minoritas, kemudian non si A itu mayoritas, tidak terjadi kekerasan. Tetapi pada saat yang sama di satu daerah yang lain itu terjadi kekerasan gitu. Nah itu yang kita lihat tuh, kita tidak bisa mengatakan tuh nanti suatu saat itu akan timbul kekerasan, suatu saat itu kapan, itu nggak jelas gitu loh. Tidak bisa kita menyimpulkan persoalan itu seperti itu ya. Dalam menarik premis mayor, premis minor, terus ada kesimpulan, ada tesis, itu variabel-variabelnya itu yang harus kita lihat comparable ya. Jangan uncomparable gitu Mas. Ya makanya saya sih memang tidak mengatakan politik identitas positif. Saya tidak pernah mengatakan begitu loh. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tidak selalu politik identitas itu menjadi tidak baik tatkala kita bisa membawa itu dengan kedewasaan itu loh. Ya. Jadi bagi saya tidak utopia, tapi itu menjadi harus menjadi kesadaran kita bersama untuk melakukan pendidikan. Jadi kalau kita mengatakan ya sekarang dia bagus-bagus saja Pak, tapi suatu saat itu tuh kapan? Jangan-jangan suatu saat itu malah lebih damai orang itu karena anak-anak kutub mensosialisasikan itu sedemikian rupa, kan bisa saja kan itu loh ya. Jadi enggak bisa kita katakan itu ya itu. Nah yang kebijakan struktural itu ya, kekerasan struktural itu kekerasan ditimbulkan akibat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat struktural, apakah bupati atau apa, itu secara umum tuh begitu Mas. Kalau kita melihat kasus-kasusnya ya saya tidak tahu, tadi saya katakan misalnya masalah tanah itu ya, penggusuran itu. Nah, itu kebijakan termasuk kekerasan struktural itu. Karena itu diambil oleh para pejabat struktural di satu tempat. Nah, kalau contoh satu persatu saya kira silakan aja dicari ya, tapi secara umum pengertian itu tuh begitu. Ya. Oke ya. Iya, Pak. Ya, sudah jelas itu, Bapak. Ya, bagaimana Mas Anam? Oke, saya sangat sepakat ya. Cuma karena melihat contohnya ya, ketika ada kontes pilpres di 2014 atau pilkada dan juga pemilihan kepala desa di beberapa daerah, itu sangat sering sekali terjadi dan
dengan adanya itu saya menunjukkan bahwa ini adalah utopia yang mana bisa terjadi di 2024 dan ini merupakan perjalanan panjang kita yang membutuhkan kesadaran. Terima kasih Pak Husni atas jawabannya dan semoga di proses politik berikutnya kita memiliki kesadaran masing-masing. Begitu moderator. Ya, luar biasa, makasih banyak sana harus suaranya ya. Nah, dari tadi suara-suara yang disampaikan itu berasal dari komunitas itu sendiri. Nah, audien yang dari luar barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, sangat dipersilakan. Mbak Deva Setiawati, Mbak Sekar Fitri, atau Mas Muhammad Rafiki. Barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, jika sekiranya tidak ada yang mau disampaikan, kepada Bapak Husni, Bapak penyaji, apa kira-kira dilanjutkan pada penayangan slide? Itu aja lah kalau udah nggak ada. Dicukupkan di sini saja. Iya. Iya. Berarti setelah ini tidak ada kelanjutan misalkan slide atau apa? Nggak ada. Kalau untuk hari ini nggak ada. Oh, kalau saya sendiri boleh bertanya, Pak? Mungkin sebagai penanya terakhir. Ya, kan. Civil society dan politik identitas, dua kata kunci pada ini. Nah, civil society sendiri seperti kata Bapak tadi itu adalah dambaan akan tatanan masyarakat seperti pada masa Nabi, yaitu masa yang disebut dengan negara Madinah menurut sebagian sejarawan. Negara di mana orang-orangnya itu berinteraksi dengan bebas, tetapi tidak sampai merampas kebebasan yang lain. Yang oleh Al-Farabi itu dalam kitabnya Al-Madinah disebut dengan ya Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama. Nah, di zaman sekarang ini saya mau alihkan kepada hal-hal yang berikut. Misalkan ya, Amin Rais itu pernah menyatakan dalam bukunya Teologi Pembebasan, Formula Menggempur Kesenjangan, bahwa Indonesia itu korupsinya ranking ketiga di dunia. Kemudian ketidakdisiplinannya ranking ketiga dunia pula. Nah, di Indonesia seperti ini tentu banyak cara untuk mengurangi berbagai tindak kriminalitas atau tindakan-tindakan yang kurang jelas sumbangsinya bagi masa depan. Akan tetapi kan masalahnya kurang motivasi dalam diri orang Indonesia sangat rendah sehingga cita-cita yang cemerlang seperti tadi nyaris susah diwujudkan. Nah, dalam keadaan seperti ini tentu dilema sekali, Bapak. Dilema antara membiarkan keadaan atau berjuang mati-matian hingga tersingkirkan dari kenyataan. Nah, dalam pada ini tentu berjuang mati-matian adalah jalan satu-satunya untuk mewujudkan Indonesia merdeka dalam arti yang sebenarnya. Nah, kalau usahanya usaha yang biasa-biasa saja, itu akan membuat sama saja dengan membiarkan Indonesia tetap tidak maju. Jadi bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Apakah masing-masing dari kita harus berjuang mati-matian hingga kemudian mendapat cap yang kurang sedap lah gara-gara perjuangan yang mati-matian itu sendiri? Karena berjuang biasa saja rentan membiarkan Indonesia dalam keadaan seperti ini. Terima kasih. Ya, hidup itu jangan pesimis gitu. Berjuang tuh jangan sampai mati-matian. Berjuang tuh ya hidup. Berjuang tuh hidup-hidupan itu. Jangan mati-matian. Nanti kalau perjuangan kita belum selesai, kita udah mati, siapa yang mau melanjutkan kan nggak tahu. Setuju, Mas, setuju. Dan apa namanya itu yang biasa-biasa saja itu, saya kira kalimatnya tidak biasa-biasa. Jangan memilih antara kontradiksi yang itu menunjukkan bahwa kita ini pesimistis gitu. Ya, baik, itu sama dengan ya
lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Gitu. Nah, ini sesuatu hal pesimistis itu kayak begitu itu. Ya kita cari dong pemimpin muslim yang tidak koruptif. Itu saya kira ada itu. Ya. Jangan dikomparkan dengan itu. Ya, itu kalau kita mengatakan begitu berarti kita sudah membangkitkan politik identitas itu tanpa kita sadari loh itu. Ya itu yang tadi itu ya. Bukan Mas Aldi ini bukan statement Mas Aldi tadi bukan itu orang pesimistis itu begitu ya. Itu lebih baik pemimpin kafir tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Jangan begitu perbandingannya gitu. Cari sama-sama kafir korupsi apa tidak, cari sama-sama muslim itu biar comparable itu ya. Ya, itu kalau kita selalu mengatakan begitu, kita sudah membangun politik identitas tanpa kita sadari meskipun kita mengatakan bahwa kita tidak sedang membangun politik identitas gitu. Ya. Jadi gitu, Mas ya. Yang biasa-biasa saja itu jangan dikira yang biasa-biasa saja itu tidak berhasil. Yang biasa-biasa saja kalau dilakukan oleh banyak orang itu akan bisa menghasilkan juga. Kan ada itu apa namanya? Saya lupa ya, pepatah atau apa itu? Atau malah hadis. Pepatah ya. Dunia ini kan kayak begini terus tuh bukan karena orang jahat, tetapi karena orang baik itu diam. Itu arti, iya. Itu artinya apa? Sekecil-kecil pun yang kita lakukan itu akan bisa menjadi berdampak baik. Itu. Ya kalau kita tidak diam, kita melakukan sesuatu sekecil apapun. Nah kalau ini kayaknya ada hadis panjang gitu ya, yang menceritakan tentang burung pipit. Ada satu kebakaran, kemudian ada burung pipit selalu saja bolak-balik membawa air, meneteskan itu. Kemudian apa itu yang mengatakan tuh cicak atau apa itu mengatakan, kamu ngapain hai burung pipit kok goblok banget, itu nggak bakal mati itu apa namanya itu apinya itu dengan kamu membawa air setetes kayak begitu itu. Apa jawab si burung pipit itu? Dia mengatakan, saya menyadari bahwa ini tidak akan mati, tetapi saya ingin menunjukkan di pihak mana saya ini berada, bahwa saya itu di pihak untuk memadamkan kebakaran itu, daripada saya hanya menonton saja. Kalau menonton saja kan kita kan tidak tahu kita mau ini baik apa tidak itu. Jadi Mas Aldi jangan membandingkan antara mati-matian dan biasa-biasa saja gitu ya. Pokoknya berjuang ya berjuang saja untuk kebaikan kita. Sekarang kita peserta hanya 18 atau 17. 18 ya. Ya, jangan dikira tidak bisa mengubah sesuatu. Kalau kita memulai itu semua, kita memulai untuk membangkitkan kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan. Itu. Saya kira begitu, Mas. Ya. Terima kasih, Bapak. Sangat jelas. Jadi saya menilainya bahwa kita harus optimis bahwa sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, sebelum saya tutup, meskipun tadi saya bilang saya penanya terakhir, mungkin terakhir kali ya, kesempatan yang paling akhir dari teman-teman, ada yang mau bertanya, Mas Fahrul Rosi mungkin dipersilakan kalau ada yang mau bertanyakan. Saya masuk, Mas Aldi. Ya, dipersilakan Mas Iwan. Mas Iwan bisa. Cara langsung ya, Mas. Berbicara. Ya, langsung. Akhir-akhir ini sering dipakai oleh para politisi untuk memperoleh kekuasaan. Mungkin saya menangkap seperti itu tadi dari pengantar Mas Aldi. Ya, yang menjadi pertanyaan pada diri saya di sini, politik identitas selalu dipakai. Cara menghindari politik identitas tersebut itu bagaimana cara-caranya? Sudah Mas Iwan. Sudah. Cara menghindari politik identitas.
Sudah. Sudah. Sudah Bapak, sudah. Oke. Pertanyaannya cara menghindari satu politik identitas. Saya bertanya balik, mengapa itu harus dihindari? Karena begini ya, karena Mas Iwan bisa langsung jawab. nggak perlu dijawab, itu nggak perlu dijawab ya. Nah, karena begini, penduduk di dunia ini kan banyak ini. Pasti orang itu kan berbeda ya. Kita satu keluarga aja berbeda. Jadi jangan kita berpikiran bahwa orang itu seperti kita. Misalnya tidak melakukan politik identitas, itu tidak bisa seperti itu. Karena orang sangat mungkin itu ya. Menghindari itu tidak terjadi itu tidak mungkin. Tapi menghindari supaya kita tidak menggunakan itu baru mungkin dari kita sendiri. Karena nggak bisa kita menjamin orang lain tidak menggunakan itu, Mas. Nggak bisa. Gitu. Apalagi orang itu kan kepentingannya kan berbeda-beda. Ada yang memang sengaja untuk bikin konflik, itu ada. Lihat aja media sosial sekarang itu luar biasa. Para influencer, buzzer itu, ya, ya kan. Ya, tapi kalau bagi kita yang apa namanya itu, yang setuju dengan para influencer itu, kita akan mengatakan itu baik-baik saja gitu. Tapi ada orang yang menganggap itu tidak baik. Jadi perbedaan di dunia ini itu suatu hal yang biasa. Jadi nggak perlu dihindari lah. Ya. Yang penting itu bagaimana kita menghadapi itu supaya ini meminimalisir konflik, itu aja. Karena nggak mungkin kita menghindari itu tidak ada itu. Nggak mungkin. Itu pasti selalu ada. Nah, yang harus kita lakukan itu bagaimana itu tidak terjadi kekerasan. Itu yang saya katakan tadi. Tidak terjadi kekerasan baik fisik. Tadi Anam sudah menambahkan ya. Saya tadi mengatakan hanya dua, fisik non fisik ya. Kemudian Anam mengatakan ada kekerasan struktural. Nah, kekerasan struktural ini bisa berakibat fisik, bisa berakibat non fisik. Misalnya penghilangan hak-hak warga negara itu kan termasuk kekerasan struktural itu ya. Nah, ini kalau saya membaginya dua saja, itu fisik dan non fisik kekerasan. Nah, yang penting itu bagaimana kita kekerasan itu tidak terjadi akibat dari adanya politik identitas. Tapi kalau menghindari politik identitas itu saya kira nggak mungkin. Itu sama tidak mungkinnya kita menghindari kejahatan. Kejahatan itu pasti ada sejak zaman Nabi Adam itu sampai Qabil dan Qabil itu sudah ada kejahatan. Sampai nanti kiamat tuh selalu ada aja. Ya. Itu. Jadi gitu, Mas. Tadi. Ya, terima kasih banyak Bapak. Dan karena tadi adalah penanya terakhir, maka saya hanya akan menyimpulkan bahwa civil society itu adalah harapan, sedangkan politik identitas itu kepastian. Jangan sampai harapan tertutupi oleh kepastian, atau jangan sampai kepastian tertutupi oleh harapan. Jadi harapan dan kepastian harus disinergikan dalam rangka menatap masa depan yang cemerlang. Barangkali hanya itu, dan saya selaku moderator sangat. Ya, itu kamu jadikan quote. Quote hari ini itu bagus itu. Ya. Tetapi itu bukan kata-kata saya, Bapak. Bukan kata-kata Bapak, itu kata-kata saya. Kurang bernilai, Pak. Ya enggak, ya jangan dong. Nah, kamu kok pesimis terus itu loh. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Demikian. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan khususnya kepada Bapak Husni yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan tentang politik. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, kelanjangan, kesalahan. Dan akhirnya, Allahumma fiqh wa bi'al-wamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.